guys, jadi di video kali ini aku udah janji sama kalian buat bikin konten baru di tahun 2021. Nah, aku nih guys, tampilannya udah beda karena kalau aku lagi make up kan kayak backgroundnya ungu pink gitu kan. Nah, jadi di konten kali ini aku bakal cerita tentang kisah hidup aku atau kisah hidup kalian yang kalian gak bisa buat cerita ke orang lain, kan bisa DM aku, bisa email aku. Nanti kita akan sharing gimana sih cerita kalian kayak gitu loh. Nama konten aku kali ini adalah Sabtu Sambat. Kenapa aku bilang Sabtu Sambat? Karena di hari Sabtu ini tuh adalah weekend. Ini adalah hari libur, hari tenang kita untuk tidak bekerja. Karena aku sendiri juga libur. Dan sambat artinya tuh kayak kita mengeluh, kita di hari Sabtu kita mengeluh untuk apa sih yang kita rasakan seminggu kemarin, apa yang sih yang kita rasakan waktu kita kerja, waktu kita menjalani kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Jadi aku bikin konten kali ini biar kalian dan aku punya tempat untuk bercerita gitu. Jadi langsung aja aku mulai. Di konten pertama aku mau bikin tema about myself. Jadi about myself kali ini aku pengen cerita tentang kehidupan aku, tentang keadaan dimana aku selalu jadi orang yang gak enakan. Aku ngerasa kayak sesuatu yang aku lakuin itu tuh gak sesuai kemauan aku. Jadi aku juga, maksudnya banyak sih orang yang kayak aku sering kayak denger dia kayak gini, dia kayak gitu kan. Kayak aku ngerasa kayak oh orang lain juga ngerasain nih apa yang aku rasain gitu loh. Dan menurut orang-orang yang udah nge-push aku, udah kayak nge-treat aku kayak jangan dong jadi orang yang gak enakan gitu loh. Kayak ya udah santai aja, maksudnya kalau nggak mau ya bilang nggak mau, jangan kalau nggak mau bilang mau terus kayak jadi dendam banget di hati gitu loh. Nah, kenapa aku cerita kayak gini? Karena aku nggak punya circle yang besar untuk aku cerita kayak aku tuh orangnya nggak enakan. Aku cuman punya beberapa circle kayak misalkan sama pasangan, atau misalkan sama mama aku, atau misalkan sama temen yang kayak misalkan deket banget, kayak nempel banget gitu. Jadi kayak aku cuman punya beberapa circle kayak gitu guys. Terus nih aku yakin pasti kalian juga ngerasain apa yang aku rasain, beberapa dari kalian. Jadi misalkan kita dimintain tolong atau kita dimintain contekan nih, minta dong contekan, karena kita orang yang gak enakan, kita nggak mau untuk nolak, dan itu pasti menyakiti hati orang lain. Itu tuh kayak oh iya ini silahkan gitu loh, padahal kita sendiri tuh nggak tahu dia tuh kalau ditolak tuh kayak cuek aja, atau dia kayak misalkan marah gitu kan, kita nggak tahu ya. Jadi apa sih penyebab orang jadi nggak enakan sama orang lain? Ini menurut riset aku dan menurut apa yang aku alamin sendiri. Pertama, orang nggak enakan itu pasti overthinking. Mereka pasti ngerasa kayak mampu mendeteksi atau mampu mengetahui isi hati orang lain. Jadi misalkan kayak tolong dong bantuin ngerjain ini, aku lagi ngerjain ini nih. Padahal kita tuh kayak ngerasa ya Allah capek banget, kita tuh juga capek ngerjain sendiri gitu kan. Terus kita tuh overthinking, kalau aku nolak dia pasti nggak mau temenan sama aku, kalau nggak mau temenan sama aku temenan sama siapa lagi? Kalau aku sendirian terus aku minta bantuan siapa? Jadi kayak gitu loh, kayak overthinking banget. Karena aku juga kayak gitu guys, aku juga overthinking yang bikin aku kayak seakan-akan aku tahu isi hati orang lain yang minta bantuan sama aku. Jadi mau nggak mau aku pasti bantuin mereka buat kayak
biar kita tetap temenan loh, biar kita tetap ada tempat curhat, kita tetap saling ngebantu gitu. Padahal di sisi lain mah kayak kita ngerasa kayak gak enakan banget gitu kan. Kalian pasti ngerasa juga kayak gitu? Kalau iya, komen di bawah. Terus selanjutnya, yang kedua, ada sifat bossy dalam circle. Menurut apa yang aku alamin dan apa yang aku rasain, sifat bossy itu kebanyakan ada di circle yang toksik. Kayak misalkan ada satu power banget yang bikin satu circle itu jadi kayak wow, jadi ditakutin sama semua orang, jadi kayak kayak circle yang ini nih yang didambain sama orang-orang, circle yang kayak kemana-mana bareng, kita foto, OTD, apalah segala macam gitu. Jadi karena ada sifat bossy dalam circle itu, ngebuat orang yang gak enakan tuh jadi lebih gak enak. Misalkan kayak aku dimintain tolong, minta contekannya dong, gitu kan. Karena aku tahu dia itu adalah bosnya, dia adalah power dari circle aku jadi kayak, oh ya ini, oh ya ini, oh ya ini, oh ya ini. Jadi aku ngasih semuanya apa yang dia minta. Di bawah sadar aku kayak, aku mah iya weh gitu. Padahal tuh di dalam hati kayak, ya Allah, dia tuh lebih bisa loh dari aku, dia tuh lebih, maksudnya kalau waktu kita ngerjain tuh sama, tapi kenapa kok dia nggak bisa, dia malah banyak bacot apalah segala macem gitu. Jadi kayak di hati tuh kayak ada dendam banget, nggak tahu kenapa aku ngerasain kayak gitu. Aku ngerasain kayak dimana di hati tuh kayak, ya Allah, dendamnya, ya Allah, sumpah itu, ya Allah, aku kayak ngomong sama temen aku, sumpah kayak bener-bener ngerasa sumpah gitu. Ya Allah. Nah, terus lanjut. Yang ketiga, kita ada tekanan. Sebenarnya poin kedua sama ketiga itu sama aja. Kita sama-sama dapat tekanan. Cuman tekanan yang pertama itu yang bossy, jadi hanya ada satu orang. Tekanan yang kedua itu dari lingkungan kita, dari lingkungan circle kita juga. Misalkan ada nih A, dia tuh lari ke kanan, yang B lari ke kiri, nah yang C ke depan. Karena cuman ada 4 orang, jadi aku yang di posisi D, terus aku orangnya nggak enakan, aku mau nggak mau harus ngerangkul, harus kayak, oh yang A ke kanan ikut dulu yang A, baru ke yang B, baru yang ke yang C gitu loh. Jadi kayak merasa aku nggak punya pilihan untuk mengatur apa yang aku mau. Jadi aku harus kayak, nanti kalau aku nggak ke A, B sama C itu nggak nemenin aku. Salah. Nanti kalau aku ke A, B sama C tuh jadi nggak nemenin aku. Kalau aku ke B, A sama C nggak nemenin aku. Jadi tuh kayak super kayak gitu loh. Terus misalkan mereka lurus, tapi aku nggak mau lurus karena aku punya pilihan sendiri. Aku pengen ke kanan misalkan, tapi nggak enak gara-gara pasti nanti jadi overthinking. Jadi 3 poin tadi tuh bersatu gitu loh guys, saling berhubungan. Jadi overthinking kayak, nanti kalau aku nggak ikut, aku pasti jadi bahan omongan. Kalau aku nggak ikut, aku pasti jadi orang yang kayak jelek banget di mata mereka gitu loh. Itu kenapa orang nggak enakan tuh sesedih itu. Menangis tetet. Guys, terus habis itu kalau menurut aku sih cuman ada 3 poin itu. Tapi antara kayak misalkan sebenarnya kita itu sebagai orang yang gak enakan ya, kita tuh butuh tempat untuk mengucapkan apa yang kita mau gitu loh. Sebelum aku menemukan orang-orang kayak misalkan pasangan aku, menemukan aku terbuka sama mama aku terbuka sama temen aku yang deket banget gitu, kita tuh kayak merasa diri kita
dikucilkan banget kalau kita nggak menuruti apa yang mereka itu mau gitu loh. Jadi menurut aku kalian harus nemuin nih circle yang tepat, atau nggak usah lah pakai circle kayak gitu. Kayak semakin kalian dewasa, semakin kalian tahu mana nih orang yang bener-bener tulus nih buat bangkitin kalian dari rasa yang gak enakan. Jadi kayak aku sendiri punya orang yang nge-push aku, nge-treat aku kayak stop jadi orang yang gak enakan. Dia itu gak mikirin apa perasaan kita, jadi buat apa kita juga mikirin perasaan dia. Jadi kunci utama buat kita jadi kunci utama biar kita nggak jadi orang yang nggak enakan adalah cuek. Kita cuek sama semuanya. Bukan berarti kita nggak peduli ya. Maksudnya kita cuek kayak aku minta tolong ini dong. Misalkan ada orang lain minta kayak gitu. Aku minta tolong ini dong. Sorry nggak bisa. Ya udah nggak bisa. Udah nggak usah dipikirin. Dilepas semuanya. Jangan dipikirin kencang-kencang. Tapi aku sampai sekarang masih mikir. Gak tau ya, overthinking itu tuh masih melekat di otak aku. Padahal orang-orang tuh udah ngomongin kayak jangan overthinking, jangan mikirin perasaan orang lain yang dia itu belum tentu mikirin perasaan kita. Gitu guys. Jadi saran aku itu tadi saran aku jadilah orang yang cuek, tapi dalam artian bukan gak peduli ya. Cuek itu dalam artian kalian tahu nih orang ini tuh gak pernah mikirin perasaan orang lain, jadi buat apa kalian mikirin perasaan dia gitu loh. Jadi cueknya itu juga kalian lihat kondisinya, kalau kalian udah hafal nih orang ini suka nyuruh, orang ini gak mikirin perasaan orang lain, terus buat apa kalian mikirin perasaan dia gitu. Kalau misalkan kalian ketemu orang yang bener-bener butuh bantuan, kayak lagi kesusahan banget, kalian tahu dia tuh orang baik, orang kayak oke, bantu, nggak apa-apa, karena kayak sesama manusia harus saling membantu, tapi bukan untuk manusia yang kayak BGSD kayak gitu. Oke guys, ini udah cukup lama, jadi Sabtu sambat kali ini kita tutup. Oke. Aku bakal kembali lagi di hari Sabtu depan. Dan kalian tolong ya, kalau pengen cerita, aku bisa kok jadi tempat curhat kalian. Oke. Udah sering jadi tempat curhat dan nggak apa sih. Aku akan curhat masalah hidup aku sendiri. Jadi aku juga bakal kasih saran ke kalian nih, kayak permasalahan hidup yang awam, yang pasti kalian alamin juga, dan aku bakal cari solusinya nih. Semoga tepat dan semoga bisa ngasih inspirasi buat kalian. So, kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe, dan follow Instagram aku di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye bye.